Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. tradisi dan inovasi. Salam sejahtera sahabat NU dimanapun panjenengan berada. Salam kebahagiaan dan keberkahan untuk kita semuanya. Selamat menyambut Harlah Nahdlatul Ulama ke-95 31 Januari 2021. Kembali Jejak Digital NU Mudilan hadir membersamai di kesempatan malam hari ini, hari yang ke-22 di bulan Januari 2021. Dan seperti biasanya setiap Jumat malam Sabtu pukul 18.30 atau kurang lebih waktu bakso sholat maghrib, Jejak Digital NU Mudilan hadir dalam program Jejak Profesi. Salah satu program dalam rangka untuk memberikan ruang bagi kita, keluarga besar Jamiah Nahdlatul Ulama, umumnya pengguna media sosial, untuk kita bersama-sama bersilaturahmi dan bersinergi dalam satu meja podcast. Dan malam hari ini satu kesempatan kita bisa kehadiran sahabat kita Mas Agus Safi'i, Fitri Seluler. Nah, mungkin lebih dikenal demikian. Kita akan bincang tentang seputar dunia bisnis, khususnya bisnis handphone dalam hal ini. Namun kiranya kesempatan malam hari ini tak lupa kami sapa panjenengan sahabat NU yang ada di channel YouTube maupun di Facebook NU Muntilan, dan mohon maaf tadi sempat terjadi sedikit kesalahan teknis, namun kiranya tidak mengurangi semangat kita di kesempatan malam hari ini untuk kita terus berbincang dan bersilaturahmi dalam suasana yang hangat bagi kita semuanya. Dan langsung kita sapa dulu tamu kita di kesempatan malam hari ini, Mas Agus. Ya. Sugeng dalu Mas Agus. Sugeng dalu. Sehat Mas Agus? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Matur nuwun sebelumnya dengan sama-sama. berkenan rawuh di sini, dan mungkin terlebih dahulu monggo menyapa sahabat NU yang ada di Facebook maupun di channel YouTube NU Muntilan. Monggo. Selamat malam bagi pengguna sosmed. Perkenalkan, nama saya Agus. Saya pemilik counter Fitri Sel yang terletak di Kenatan. Kenatan Pucung Rejo. Pucung Rejo Muntilan. Muntilan. Iya. Oh, oke. Oke, Mas Agus, sebelumnya sekali lagi terima kasih nggih. Nggih, sama-sama. Dengan berkenan rawuh di sini dan berbaju ansor juga. Karena Mas Kebanggaan Agus ini. ini, karena Mas Agus ini juga bagian dari anggota Gerakan Pemuda Ansor, tepatnya di Ranting Pucung Rejo. Nggih. Oke, Mas Agus Safi'i, nama lengkap beliau. Nggih, saat ini sebagai pengusaha di Fitri Seluler. Nah, kenapa mengambil nama Fitri Sel, bukan nama Safi'i Sel ataupun Agus Sel? Kita akan kupas malam hari ini. Dan di belakang layar kami ada Mas Denny Septa. Terima kasih untuk malam hari ini. Dan juga matur nuwun untuk para pendukung program di Jejak Digital NU Muntilan. Ada teman-teman Nareswari Decoration, kemudian ada Wawan Foto, Bilkis Decoration juga, Pawon Sablonase, Gudang Kartu Muntilan, dan juga tentunya ada di studio RA Muslimat NU Karaharjan Gunung Preng Muntilan. Oke, Mas Agus, sambil kita nanti mohon Mas Denny bisa mengoreksi modulasi kita malam hari ini, karena nanti di kesempatan malam hari ini kita juga akan ada undian. Ada bingkisan ataupun nanti apa yang nanti akan disampaikan oleh Mas Agus sebagai tanda terima kasihnya malam hari ini untuk sahabat NU, dan semoga program ini menjadi satu alternatif dan solusi bagi kita, khususnya di tengah pandemi. Kiat-kiat bisnis dari seorang Mas Agus Safi'i akan kita dengarkan bersama. Namun sebelumnya kami ingatkan untuk sahabat-sahabat yang ada di channel YouTube NU Muntilan, kami tunggu like, komen, dan subscribe di channel YouTube NU Muntilan. Oke, Mas Agus yang sore hari ini mengenakan baju Ansor. Tentunya untuk sahabat-sahabat Ansor, kami tunggu tentunya salam sapa dan doanya malam hari ini. Oke, Mas Agus, nama lengkap Agus Safi'i. Usia Mas? Usia saya 32. Ya. Oh, oke. 33 Agustus besok. Oh, oke. 33 tahun. Karena di... namanya Agus.
Oh, Jadi gitu. lahirnya Agustus. Tetap Agustus. Jadi bukan Agus yang lahir di bulan Maret. Karena ada temen yang namanya Agus saking senenge bapaknya kepengen jenenge Agus. Oke, 32 tahun perjalanan. Asli sebetulnya Mas Agus jenengan itu asli domisili atau kelahiran? Domisilinya sebenarnya saya di Pasean. Pasean Kakak Keji. juga Pasean Keji. Oh, nggih nggih. Cuman saya ada usaha di Kenatan. Nggih. Terus saya tinggal bersama istri di Kenatan. Nggih nggih. Tapi alhamdulillah sekarang sudah tinggal di Pasean lagi. Oh, gitu. Karena ada gubuk di sana. Oh, gitu nggih. Tapi masih tetap Wirawiri. ikut di Kenatan gitu. juga. Nun sewu, Bapak Ibu masih sugeng Alhamdulillah di masih Pasean. Iya, gitu. masih kuat. Oke, kemudian Bapak Ibu Moro Sepah Masih sugeng standar. di Kenatan juga. Iya. Oh, gitu nggih. Kenatan juga. Dari berapa bersaudara Mas Agus? Kalau saya dari 3 bersaudara. jenengan nomor Saya nomor 2. Saya nomor tengah. 2. Oh, tengah. Nggih. Masih punya adik Nggih. sama punya kakak. Oh, kakak tinggal di Pasean juga. Kakak tinggalnya di Sriwedari. Oh, gitu nggih, nggih. Dia profesinya ngojek di plaza. Oh, gitu. Ya. Mbak Jenge di Sriwedari, kemudian yang adik sudah mentas Yang atau adik masih? ini baru apa ya? Baru kursus servis. Oh, Servis HP juga. servis HP juga? Saya terjunkan ke HP juga. Oh, tiga-tiganya cowok? Tiga-tiganya cowok. Oh, Cowok semua. gitu. Ada trio Pasean nih. Iya. Oke. Meskipun Pasean. dari latar belakang yang berbeda, namun punya satu darah, satu darah. Dan ini sekali lagi menjadi warna tersendiri dan kita akan lihat juga siapa di balik Mas Agus saat ini karena Fitri Sel ini salah satu counter ternama juga dan ini semoga nanti bisa menginspirasi khususnya kiat-kiat bisnis dari seorang Mas Agus Safi'i. Ya. Oke, Mas Agus dari 3 bersaudara. Ya. Latar belakang berarti lahir besar di Pasean. Pasean. Ya, Oh, Pasean. di Agustus 1988 awal sekolah, Mas. Awal Nah, sekolah. Saya sekolahnya di SD Keji. TK dulu mungkin? Oh, TK-nya saya di Pasean juga. Pasean, Ada nggih, Pasean. nggih. Terus lanjut ke SD. SD-nya Keji 2. Kejiduan niku sing Sing kejine yo. Keji. Oh, nek sing Keji dua. pundi? Jomboran itu? Itu Keji 1. Oh, Keji 1. Oh, nggih nggih nggih. Nah, di Keji 2. Nggih. Terus lanjut di Trisula Ponggol, Ma'arif. SMP Trisula, Ya. nggih, di Ponggol. Di Ma'arif NU juga. Selanjutnya, nggih. Saya cuman nyampe di Loh, SMP aja. tenan lho, Mas. Iya, benar. Saya enggak. Ya Nggih. memang karena dari keluarga yang sederhana dan Nggih 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 nggih. tidak bisa melanjutkan ke SMA. Nggih nggih nggih. Itu saya lulus SMP itu langsung kerja. Oh, bentar Mas. Ini dari perjalanan sekolah di SMP karena mungkin kalau wilayah Keji, Menayu itu memang mayoritas di SMP Trisula gitu. Iya, Nah, ini rata-rata di sana. nggih, rata-rata Kalau yang di sana. Maret. Di samping mungkin akses transportasi juga lebih mudah. terjangkau dan dekat nih, cenderung lebih dekat. dekat nih. Pit ondal pun sampai. Nggih, di Dulu era saya itu masih ngontel nggih. ngontel. Nggih, kampungan ngontel zaman Purbo Putra. Seneng banget itu. Nggih, masih tren itu di saat usia-usia seperti Mas Agus ini. Iya. Kemudian Mas Agus dari SMP. Ini nun sewu dari latar belakang yang coro amit sewu nggih, Iya. ekonomi wis dibagi sekolah mending ki nyambut gawe. Nah, mungkin dari situ. Kurang lebih berarti dari SMP beranjak merantau mungkin atau Merantau. pertama Saya dari lulus SMP itu langsung merantau ke Jakarta. Waktu itu saya ikut rumah makan pecel lele. Namanya apa ya? Pecel lele Pak Jo. Nah, masih inget saya. Sik Mas, dari usia SMP saat itu yo umur 15-an tuh berarti kan? Iya, waktu itu 15-16 lah. Siapa Saya Mas masih dulu sing ngejak merantau gitu? TK-TKT. Sebenarnya enggak ada sih. Oh gitu. Enggak ada yang apa ya, yang menyuruh saya merantau enggak Iya, ada. iya, iya. Cuman itu karena saya di sini juga susah nyari Nggih. pekerjaan. Heeh. Temennya bapak saya ada yang nawari Hmm. ke Jakarta aja. Saya punya saudara di sana buka warung makan pecel lele namanya. Di tahun Pecel lele berapa Pak Mas Jo. berarti itu?
2001 2 antara 3 ya? Nggih, antara ini sekitaran 2002 2003. 2003 saya merantau ke sana. Saya Tanpa di bekal keterampilan tuh itu Mas, nun sewu. enggak punya apa-apa. Sanggup pun tipis itu. Iya, artinya seusia sanggup SMP pun ini. tipis. Oke, saya tahan Mas Agus. Iya. Ini di usia lulus SMP. Nekat mangkat merantau. Ini sesuatu yang luar biasa. Mas. Iya. Artinya nek ora TKT wong nang omah yo gek seneng-seneng dolan. Nggih, kanca gek mulai akrab-akrab. Ya. Wis SMP itu sih gek do keket-kekete. Iya. Nggih, Seneng-seneng dolan. dolan kekancan jenengan memutuskan bekerja. Bekerja. Yang taruh terus jenenge nang rantau anane ya mbut gawe rombut gawe. Ya, karena memang dari keluarga kurang berada. Jadi ya Tapi kita mau semangat jalan, kerja ini. kita mau cuman tinggal main-main terus jajannya minta siapa. Itu dah. Ini menarik Mas. Ini yang saya garis bawahi Mas, justru jenengan dari sesuatu yang tidak punya, tidak ada, kemudian mencoba pengen merubah keadaan nggih. Dengan modal nekat itu Modal Pak. nekat. Di sana wong anyar sing dieloni itu Mas. Sebenarnya Iya. tidak Semua tidak ada yang kenal di Iya, situ, iya, cuman iya. saya sama teman saya yang dari Pasean juga. Itu iya, iya. ada satu teman saya yang berarti ono kanca teman bat-batan. sekolah juga. Ini disebutkan teman- Mas, namanya Mas. Mas Asuri. Mas Namanya. Asuri. Iya. Mas Oh, Asuri. saat ini Tetangga masih lenggah saya. di Pasean juga? Masih. Oh, Dia sekarang gitu. malah kerjanya di itu di Ponggol SMA 1. Jadi apa ya, tukang bersih-bersih di sana. Nggih. Tapi itu wis kanca rekoso nang Wah, Paran. iya. Usiane ya sejajar tuh itu. Ya, sejajar. Itu memang apa ya? Teman bermain, teman ngomong layangan, teman mancing itu. Wis pokoke soulmate tuh. Iya, soulmate. Dia pasti punya cerita tersendiri nanti tentang seorang Mas Asuri. Iya, betul ya. Oke, Mas, dari perjalanan merantau di gelombang pertama saya salut Mas. Ternyata hari ini yang kita dapati seorang Agus Safi'i dulu di usia 15 tahun, nah kita sebut demikian lah, 15-16 usia lulus SMP berangkat nyambut gawe nong Paran. Di situ nganyari pertemanan, nganyari, wah pokoknya nganyari segalanya. Baru di sana itu enggak ada. Berapa tahun Mas akhirnya? Saya di sana itu Sempat bertahun atau cuman 1 berbulan? tahun setengah. Ya, semua, Iya. Mas. Tepatnya di daerah mana Mas? Itu di Serpong. Di Serpong. Dekat bundaran itu, bundaran Serpong. Berarti tinggal di rumahnya yang punya rumah Ya di makan? sana ada mes buat semua karyawan. Oh gitu. Semua karyawan tidur di situ juga. Kan ada 2 lantai yang atas buat tidur karyawan, yang bawah buat jualan kayak gitu. Artinya di situ 1,5 tahun belajar ya buruh lah gitu ya. Buruh. Terus pulang. 1,5 tahun pulang. 1,5 tahun pulang. Nggih. Yang sebenarnya yang kurang kerasan di sana itu teman saya. Nggih, Cuman nggih. karena yang mengajak itu saya, ya Nggih. saya terus ikut pulang menemenin, Oh. nemenin lah istilahnya. Nggih. Terus kita pulang di sini. Nah, di sini juga bingung mau kerja apa. karena memang ijazah juga SMP ya. itu aja masih ditahan di sekolah. Karena belum bisa mengelunasi biaya administrasi ya. Iya. Otomatis ditahan Nggih, di sekolah. di sekolahan. Artinya memang berangkat kerja itu pun orang Anda ijazah tuh itu. Enggak pakai ijazah itu Oh. karena kenal temennya bapak saya Nggih, lah itu. nggih. Terus saya Oke, akhirnya pulang kemudian nah, pulang saya mau cari kerja. Kok pakai ijazah enggak bisa? Keterampilan juga enggak punya keterampilan apa-apa, kan bingung. Nggih. Nah, bapak saya kan tukang batu. Boleh disebutkan Pak asmane? Bapak Tahajim. Pak Tajib. Oh, Bapak Tahajim. nggih. Ibu Roliah. Ibu Roliah. Iya. Nah, itu pasti 2 malaikatnya Mas Agus ini. Iya. Oke. Semua itu berkat doanya. Amin. Dari Bapak yang tukang batu, kemudian jenengan memutuskan wis. Nah, mau tidak mau kita buat batu loncatan dulu. Oh, gitu. Ngeladeni bapaknya lah Iya, istilahnya. iya. Di suatu tempat Iya. bilang waktu itu buat kolam ikan. Nah, saya ikut sama bapak saya buat ke kolam renang punya orang lah. Nggih. Saya di situ terus ya buat rumah, buat apalah. Pokoknya yang berhubungan dengan Bangunan. Tapi intinya ikut Bapak terus, orang Iya, misah. waktu itu saya
karena memang belum pengalaman di bidang Pertukang batuan. batuan. Nah, itu cuman yang saya kenal bapak saya dan bapak saya yang mau terima sambil diwarai sambil nah itu. Jadi cuman bapak saya yang mau terima, ya udah kita ikut bapak. Terus sekitar 1,5 tahun. Oh iya cukup lama Mas. Cukup lama juga. Sebenarnya mungkin ya, saya coba nebak aja, bapak itu juga mungkin pengen juga jenengan melanjutkan di saat itu praktis iya. artinya mengkader lah, karena mengkader memang, tukang. ya itu mau modali ndak bisa, Nah, mau nyariin apa ndak bisa ya. Bisanya mungkin membagi ilmu lah istilahnya. Betul. Nular ke ilmu nih gitu. Oke Mas Agus, perjalanan dunia tukang ini mengantarkan jenengan kurang lebih 1,5 tahun. Taruh 1,5 mungkin saat itu belum di usia 20. Kemungkinan 2000 belum usia 20 tahun gitu lah. Oh, ya, 2006. 2005 2006 gitu. Oh iya, nah, 2006 ya. Oh iya ya. Nah, itu artinya nggih. Artinya jenengan bisa bombong-bombongnya pengen nyambut gawe yang lain mungkin. Apa Mas saat itu? Cari-cari pengalaman. Mencari-cari. Saya buat batu loncatan itu terus saya cari-cari kerja. Nggih. Cari di jaga toko apa-apa gitu. Saya udah sana sini akhirnya saya ketemu sama siapa Pandansari itu loh, Mebel Pandansari. Mas Andi. Oh, ibunya Mas Andi. Nah, itu Kaji. Masih saudara. Oh. Iya. Itu masih saudara sama saya, terus bapaknya yang nembungke ke itu Butati itu. Oh, Butati nggih, Bu Kaji gitu masjid nggih, itu Masjid Pandansari. Ditembungke terus coba tak tembungke ke anak saya sing di Ngepal gitu. Ditembungke ternyata di sana juga lagi butuh karena memang tidak ada karyawan di sana. Saya terus diajak sama itu apa Butati itu ke rumah Mbak Lena, itu namanya Mbak Lena itu. Bosnya saya yang pertama itu. Mbak Lena sama Mas Ruli. Sing sebelah utara jalan toh? Ya. Gitu. Saya di sana betah banget. Saya di sana nyampe 6 tahunan. Oh, ya cukup lama ya. Cukup di situ lama. bergerak sepeda apa konternya yang di pertama kan di sana kan ada 3 jalur. Nggih. Ada konter kecil. Nggih. Terus ada mebel sama ada toko sepeda. Kalau yang di Pandansari ini kan toko sepeda sama mebel. Nah, itu mungkin buka cabang di sana. Oh, gitu. Nggih, betul. Punya Mbak Lena itu. Saya di sana 6 tahun. 6 tahun di sana. Artinya mungkin di awal itulah jenengan mengenal dunia handphonean mungkin Mas. Bisa dibilang demikian. Waktu itu cuman ada voucher sama kartu. Iya, betul. Artinya dunia handphone meliputi kartu dan lain sebagainya itu di usia di Pandansari itu ya, Oke. Artinya Pandansari seluler juga punya nilai sejarah. Nah, ini yang mau kita gali dari mengenal dunia handphone, sinyal, data dan sebagainya, meskipun saat itu masih tren pulsa jual pulsa sama voucher itu. Voucher itu voucher pulsa. Oke. Mas Agus, ini satu hal yang menarik, ternyata perjalanan segala sesuatu ada sebuah proses yang harus Mas Agus lewati Tidak hanya serta-merta saat ini mungkin yang melihat HP ini dagangannya sekian, kulak dan sebagainya, ini ada satu perjalanan yang menarik. Namun kiranya sebelum nanti kita lanjut Mas, kita sapa dulu mungkin teman-teman yang ada di kolom komentar kita malam hari ini. Dan jangan lupa untuk malam hari ini ada undian berhadiah nanti dari Bitresel. Apa ini Mas tadi yang mau dibagikan? Kita nanti bagi-bagi voucher. Oke, sama bagi-bagi pulsa juga. Bagi-bagi voucher dan pulsa nanti. Monggo nanti silakan kita tunggu komennya. Nanti siapapun yang ada di dalam komen ini nanti akan kita undi dan panjenengan beruntung baik yang ada Facebook maupun di channel YouTube kita satukan nanti. Oke. Sambil nanti Umiho menyiapkan di belakang layar kita untuk operator kita malam hari ini. Kami sapa dulu Sugeng Dalu Mas Johan saja. Inspirasi anak muda mandiri. Ros gaul anak old zaman now. Oke. Pak Johan saja. Nainnya narasumber, pernahkah ingin pindah usaha ketika
masa-masa tidak menguntungkan dan apa yang membuat tetap istiqomah di bidang seluler. Audio jos, gambar bening, mantap, matur nuwun. Nanti kita sapa setelah masuk di fase tentang perhimpunan. Matur nuwun Mas Johan saja, sehat selalu untuk panjenengan. Irwan Gunawan, matur nuwun, sehat selalu Bagas Waras. Gambare kaya TV kono kae. Oke, matur nuwun. Deni Septa, salam Serawung Migunani. Abi Lutfi Hidayah, terima kasih matur nuwun. Dani Budiawan. Matur nuwun Mas Dani. Sound system Mas Bud, sehat selalu untuk panjenengan. Riz JK Sugeng Dalu matur nuwun, sehat selalu. Mbak Rizky Yogyakarta, Abi Lutfi Sugeng Dalu, terima kasih. Mas Budi matur nuwun, sudah recheck tadi ada koneksi yang rada rewel. Maklum di surup-surup. Abi Lutfi Hidayah, Agus Fitrisel. Ampun dredeg biasa mawon. Lakone jarang kamera. Nggih. Oke, giveaway-ne nanti ditunggu. Sampeyan mesti entuk iki, entuk donga selamat nanti. Dan juga terima kasih untuk sahabat-sahabat yang baru saja bergabung malam hari ini. Jeda profesi, siapapun adanya panjenengan dari latar belakang profesi apapun punya hak yang sama untuk duduk di sini. Kita akan berbagi inspirasi dan berbagi cerita, minimal akan menjadi dokumentasi bagi anak cucu kita nanti, bahwa cerita hari ini akan menjadi inspirasi untuk generasi kita yang akan datang. Sugeng Dalu juga terima kasih Mas Adi Uye, terima kasih Mas Johan, Nafri Irfan, Mita Trismani, matur nuwun Mas Roibi, juga Sugeng Dalu, terima kasih untuk bergabungnya. Dan malam hari ini masih seputar perjalanan kerja, karir maupun perjalanan kehidupan seorang Mas Agus Fitri Seluler. Saya nyebutnya Agus Fitri Sel aja. Nah, memang saya dikenal di mana-mana itu Agus apa? Agus Fitri. Oh, oke. Di mana-mana mau di perpimpongan, mau di mana, itu rata-rata manggilnya tetap Agus Mas Fitri. Agus Fitri. Karena mungkin identik nama Agus itu di mana tempat banyak. Agus apa? Agus Fitri. Ya. Bahkan ada yang manggil Mas Fitri gitu aja. Karena memang ya udah identik dengan counternya itu. Dan itu mungkin menjadi berkah branding juga bagi kita. Ketika jenengan menyebut sebagai Agus Fitri Sel dan sebagainya, itu menjadi ikon yang secara tidak sengaja berkah juga untuk perjalanan kita. Mas Agus, dari perjalanan 6 tahun tadi kita coba melompat perjalanan waktu, kemudian jenengan ada di Pandansari Seluler. Sekali lagi salam hormat untuk keluarga besar Pandansari, Bu Kaji dan keluarga Mas Adi. Ini saya juga bersahabat baik dengan Mas Adi, dan keluarga juga Sugeng Dalu. Terima kasih. Mungkin suatu saat bisa menyimak podcastan kita malam hari ini. Mas Agus 6 tahun di sana, kemudian sampai menikah Mas di sana. Belum. Belum. Waktu itu masih sendiri. Gitu. Kemudian sempat berpindah ke lain tempat atau mulai merintis pribadi? Waktu itu saya diajak lagi ke Jakarta lagi. Itu sebenarnya saya mangkat merantau. Saya waktu itu masih merantau lagi ke Jakarta, diajak sama teman saya yang satu kampung juga. 2000 sekitar sebelum erupsi? 2007 2008 belum erupsi. Masih jauh ya. Saya ditawari waktu itu menjadi tukang jahit. Nah, ini pengalaman juga. Pengalaman juga. Okay. Jadi juga. Saya potong dulu. Ke Jakarta juga tanpa ijazah tuh ini? Tanpa ijazah juga. Karena itu di sebuah konveksi. Juga punya saudara di Pasean juga. Jadi tanpa ijazah, tanpa apa? Terus basic keterampilan juga belum memiliki. Belum ada sama sekali, karena dari tukang batu, dan tukang batu ke Laden counter kok terus suruh jahit lah ya, terus waduh piye iso ora gitu kan. Wis bayangannya warna-warni yo. Nah, terus saya diajak ke sana, sampai sana diajari juga. Kan di sana kan sistemnya borong. Kita kan mumet, di sana kok belum bisa jahit apa-apa. Terus kehidupannya gimana kan, bingung. Nah, terus akhirnya sehari 2 hari itu kita hidupnya ya pakai saku dari rumah. Pakai saku dari rumah, padahal waktu itu berapa puluh ribu lah itu. Artinya bertahan hidup. Iya, untuk bertahan hidup selama saya belajar jahit.
Karena memang jahit itu ya gampang-gampang susah. Iya, betul. Itu diajari sama teman saya. Itu juga Tepatnya di konveksi apa? Konveksi apa? Baju apa? daleman helm. Oh. Itu kan ada kupingannya. Terus ada Mah nyambung iki. nyambung di helm. Home industry. Konveksi. Home industry, bukan di perusahaan besar ini. Cuman rumah kecil ya. Rumahan. Cuman udah konveksi, dia udah punya langganan banyak. Oh. Dari merek INK, KZT, terus NHK ya itu. Ini malah itu ketemu juga di sini lewat kira sana dengan ini karena nyambung dengan dunia yang selama ini saya cari mah ketemu di sini nih sahabat ya ini indahnya silaturahmi kadang di sini. Oke, perjalanan di konveksi sampai iso pegang alat mas. Saya belajar itu sampai 1 minggu. 1 minggu saya udah mulai belajar bisa. Itu aja yang bagian yang paling besar-besar. Yang dijahit kan ada yang kecil, ada yang besar. Nah, kita kan sistemnya borong. Borong itu kita turunnya ke yang besar-besar dulu. Jahitnya yang besar-besar. Nah, nanti dapat berapa? Nah, waktu itu secara tim misalnya bekerja nih? Enggak, sendiri-sendiri. Oh. Cuman karena kita dari sini ada 3 sampai 4 orang. Nah kan kita dikasih ilmu sama temennya dulu. Selama 1 minggu. 1 minggu baru kita bisa mulai bekerja dengan nyaman, dengan enak, sambil belajar juga. Dan yo belajar nyekel mesin tuh itu tuh. Iya, belajar nyekel mesin plus servisnya. Karena di situ kita dipegangi 1 mesin. Itu mau rusak, mau ndak, ya itu. Pacule itu. Ya, kita nggak bisa ke lain tempat. Makanya aku nyeleh mesinmu sedikit nggak bisa. Karena dia juga bekerja, kita juga bekerja. Gitu. Artinya nek sistem borongan kan memang harus menguasai semuanya gitu. Oke, Mas saya potong ini menarik karena perjalanan jenengan ada sesuatu yang coba kita gali bahwa Mas Agus ini punya sesuatu yang ekstra. Saya melihat ekstra dari perjalanan mungkin sahabat-sahabat yang baru saja bergabung lulus SMP ijazah isih ketahan karena non sewu urung iso nglunasi. Beliau berangkat merantau laden lele laden bakul pecel lele, kemudian pulang laden tukang batu, kemudian ada di counter laden di counter sekian tahun, kemudian nekat berangkat lagi merantau ke Jakarta kok jahit. Dan ini dengan modal non sewu tanpa ijazah lagi. Koneksi itu memang salah satu hal yang penting. Tapi tanpa ada sebuah kemauan Mas, ini saya kira agak sulit ini ditangkap rasio. Iya mungkin mending nang omah wis nganggur apa-apa sing penting madang turu. Sebenarnya dengan keadaan kita yang ya waktu itu ya sederhana banget lah itu memacu keinginan saya untuk lebih maju lagi. Ya. Dan lebih ini mempunyai modal. Oke, Mas Agus kita tahan dulu sambil nanti kita siapkan ini biar menyiapkan undian karena ini ada giveaway. Nanti yang komen di Facebook maupun di YouTube silakan bisa ditulis. Siapapun yang menulis punya hak yang sama untuk mendapatkan undian kita malam hari ini. Dan jangan kemana-mana, kita akan kembali saat lagi masih di Jejak Profesi, Jejak Digital Eno Muntilan bersama Mas Agus Fitri Seluler Muntilan. Bang, sing tak jaluk kowe aja nganti ilang rasa. Senajan aku kerep gawe gelolan kuciwa. Jembarno atimu sak jembare laut samudra. Kowe kudu ngerti yen aku iki tak kerja. Yen pancen kuwi karepmu aku ya mung tansah bisa nunggu. Tak kuat nih atiku tanpa sliramu.
sabar aku yo mung cah kerja. Bekasan nunggu mangsa rendeng anggonku ngenteni kowe wis ono sesasi genep dino iki. Mas yen pancen tresnoku iki mbok anggap ra ono Masih bersama di Jejak Profesi, Jejak Digital NU Munilan, dan dengan backsound kita malam hari ini adalah Aku Cah Kerjo. Ini menarik dan selamat bergabung untuk sahabat-sahabat yang baru saja hadir di Jejak Profesi kita malam hari ini, tamu yang luar biasa. Saya beberapa kali gatuk-antuk dengan Mas Agus, tapi ada sesuatu yang berbeda dan inilah yang unik di Jejak Profesi kita, karena kita bisa melihat seorang Mas Agus ini lebih dari seorang Agus Fitrisel yang saat ini punya kontrak. Betul Mas, karena jenengan tanpa basic ijazah, tanpa basic akademisi, kalau mungkin bisa dibilang demikian, tapi punya tekad yang luar biasa, merantau beberapa kali tanpa basic apapun, tapi jangan tabrak itu untuk sebuah perubahan. Sampai sekarang pun saya belum pernah menggunakan ijazah itu. Walaupun waktu itu saya sudah membuka usaha konter ini, terus ada sedikit rezeki terus buat menebus ijazah itu. Tapi sampai sekarang pun saya belum pernah menggunakan itu. Artinya ijazah sudah resmi dibawa nggih. Iya. Nek urung jasa tak teke nang anu so. Kayak Fitrisel kayak silaturahmi. Tapi yang menarik ini Mas. Artinya bukan kita menganggap remeh ijazah. Iya. Tapi ini justru terbalik bagi panjenengan yang tidak memiliki basic ijazah. Sebenarnya bukan alasan untuk bisa berusaha dan berusaha untuk maju ini mungkin Mas Agus. Ini yang harus menjadi cambuk bagi kita. Kita lanjut Mas Agus, perjalanan tadi berangkat ke Jakarta, tukang jahit daleman helm, saya sebut demikian, itu dilakukan selama berapa tahun Mas? Saya sebut tadi 2007 nggih. 2007, sekitar 2007 sampai 2008. Sekitar 1,5 juga. 1,5 juga. Nah, ngalami satu kali bodoh mungkin ukurannya. Waktu itu saya berhenti juga pas Lebaran juga, karena pas mudik. Nah itu kan saya pulang. Nah waktu itu dikabari juga kalau kondisi di sana kurang membaik. Gitu. Udah anu aja. Berarti alasan di rumah dulu sebentar. Nanti kalau di sana udah kondusif lah, nanti tak kabari lagi. Waktu itu saya terus aduh nek ngenteni terus ora ono gawean meneh ya apa. Sing duite saka kono ya langsung entek. Gimana iki? Akhirnya saya terus dapat kenalan orang. Waktu itu seperti jasa jasa pencari karyawan apa gimana gitu. Waktu itu kenal terus ada lowongan di konter juga, konter di depan Amplas, Ambarukmo Plaza di Jogja. Di Jogja. Waktu itu saya bayar berapa itu saya lupa. Sekian ratus lah. Nah itu langsung ya besok langsung berangkat. Waktu itu saya tidak pikir panjang karena saya juga sama dulu calon istri yang sekarang jadi gitu. Istri. Itu dulu enggak boleh merantau lagi. Karena memang salah satu itu alasan. Kedua kita menunggu kabar dari Jakarta juga belum kasih kabar. Kita berusaha cari
alternatif yang lain. di lokal sini. Oke. Ada satu clue yang menarik di tahun 2008 2009 taruh demikian nggih. Bahwa ini mungkin dengan Fitri Sel tadi sudah nyambung, artinya sudah punya komitmen sing Mbak Fitri saya sebut demikian ini wis ra berkenan ditinggal merantau. Nah, mungkin demikian sehingga jenengan waktu itu aja di Jakarta. belum terlalu deket juga, wong belum ada kata resmi lah, kata resmi lah istilahnya. Oke, akhirnya ke Jogja juga di dunia handphone. Iya. Tapi lebih spesifik di HP mungkin. Ya Apa waktu itu masih di voucher, masih di pulsa, masih di perdana. Walaupun HP udah ada, cuman masih pencet-pencet itu waktu itu. Belum ada Android. Belum Android ya, belum Iya. era Android. Berapa tahun di Jogja? Itu lumayan, itu sekitar 2 tahunan. Saya Artinya sekitar- dengan lebih memahami dunia hampir 2 tahun. dunia perhimpunan lebih luas mungkin nggih. Dengan mungkin jelas di Jogja dengan segala tantangan yang ada. Perjalanan berikutnya Mas Agus dari Amplas Jogja. Saya di Jogja itu kan ada 4 karyawan. Hmm. Nah, 4 karyawan itu ternyata saya dipercayai memegang salah satu counter, buka cabang satu counter, dan itu dipercayai ke saya sepenuhnya, seperti punya sendiri, Nggih, cuman nggih, nggih, dia yang modal gitu. Nggih. Saya yang jalankan itu sekitar 6 bulanan saya bisa memegang counter itu sendiri. Dan itu mungkin bagian dari sekolah jenengan gitu. Iya. Sekali lagi jenengan tanpa basic apapun, Tanpa baik basic akuntansi, apapun, iya. baik manajemen apalagi. Tidak. Tapi asas serawung jenengan ini yang menarik sehingga jenengan dipercaya oleh pemegang modal lah dalam hal ini untuk memegang satu perusahaan meskipun tidak terlalu lama tapi namanya kepercayaan tetap luar biasa Mas. Ini yang Itu 6 bulan itu karena saya memang waktu itu diajak pulang dipegangi counter juga. Waktu itu di Tambaan. Oh gitu. Tambaan Oke. di ruko itu. Di tahun berapa Mas kalau itu? Itu masih 2009-an juga. Nggih. Dan 9. kalau kita melompat tentang kita sudah menyebut nama calon istri yang sekarang mantan pacar. Tepatnya di tahun berapa Mas? Itu 2009 hampir 2010 juga. Nggih. 2009, antaranya 2009 2010. Dan diresmikan sebetulnya? Iya, diresmikan juga. Oke. Dari perjalanan kehidupan yang ganas, saya mengatakan ganas panas berat. Tapi ada seseorang yang menjadi satu penyejuk dan menjadi satu inspirasi. Dan kita sebut nama beliau adalah Mbak Fitri. Nama lengkapnya? Fitria Apri Handayanti. Fitria Apri. Handayanti. Ya April niku. Niku Bukan April. Oh. Oke, saya masuk ke dunia Mbak Fitri karena kalau melihat nama usaha saat ini ada nama Fitri, selain sebagai bentuk rasa cinta, rasa sayang terhadap pasangan, rasa manja dalam tanda petik, ini sebuah doa juga. Sugeng dalu Bu Fitri Apri Handayani. Ya. Nah, oke. Salam hormat kami dari Jejak Digital NU Muntilan. Kami hari ini, malam ini, sore ini mengupas perjalanan Mas Agus panjenengan tanpa bermaksud untuk mengulas dari sisi X. Namun ini saya yakin saya juga baru ini mendengar langsung. Dan ini mungkin jenengan yang lebih dulu, mohon dengan hormat, panjenengan adalah inspirasi bagi Mas Agus maupun inspirasi bagi semua generasi muda, khususnya para bapak-bapak, para calon bapak ini, betapa pentingnya pasangan hidup dalam perjalanan kita. Mas Agus, dari perjalanan usaha, kemudian jenengan sudah mungkin sampai dengan 2010-an melewati, kita nek kata 2010 itu cenderung mengingat erupsi ya. Oke. Tapi jenengan saat itu masih kenangan yang membekas. Nah, kenangan yang membekas. karena jenengan uripe nun sewu siklusnya ada di situ. Ya. Arnikah sadurunge erupsi, nganten anyar mungkin erupsi, usaha baru juga dierupsi. Apa Mas cerita tentang erupsi 2010 dan behind the Agus Fitri ini? Ya itu pas waktu itu pas erupsi, saya kan masih
masih ikut orang juga di tambahan. Itu saya masih ikut orang dan masih jadi karyawan juga. Nggih. Masih jadi karyawan. Waktu itu saya bertekad untuk bertunangan lah, mengikat sama yaitu Mbak Fitri itu. Kenangan yang membekas yang teringat banget, sangat teringat di pikiran saya itu waktu itu pas lamaran itu saya jemput istri saya di Jogja karena dia kerja di Jogja. Gitu. Nah, waktu itu kan Kali Putih masih ditutup. Nah, itu. Sedangkan saya jemput dari rumah itu 4:30, muter ke selatan. Acara tunangan kita jam 8. Nah, otomatis kan saya jemput dari Muntilan 4:30. Nah, saya lewat Kali Putih dulu karena tidak tahu kalau udah ditutup. Wah, ternyata nyampe Kali Putih itu ditutup. Nah, saya kan langsung muter lagi lewat Kali Bawang. Lewat Kali Bawang. Lewat Kali Bawang, nyampe sana, pulangnya Kali Putih sudah dibuka. Nah, lewat sana saya. Nah, itu kenangan waktu itu pas lamaran. Malam lamaran itu ya pas itu terhalang. Sesuatu yang berkesan tenan itu. Terhalang itu. Mau telat iso beda ceritane ini. Oke, Mas. Dari perjalanan meminang kurang lebih tahun 2010-11 nggih. Di situ kemudian awal Mas ini langsung ke dunia konter dulu. Jenengan mengawali usaha secara mandiri itu sebenarnya titiknya di mana, Mas? Titiknya itu itu masih di 2010 waktu itu. Saya waktu itu ditawari sama kakak sepupunya Mbak Fitri. Gitu. Dia kan bekerja di luar Jawa. Udah berhasil di sana, terus bilang sama saya, Mbok, kalau udah tahu masalah perseluleran, saya ada modal kalau mau buat modal. Gitu. Nah, dari situ saya semangat karena wah, kemungkinan ini jalan saya untuk bisa usaha. Gitu. Terus saya di situ cari tempat, cari alat-alat, cari semua perlengkapan seluler lah istilahnya. Nah, di situ saya udah dapat semua. Tinggal saya kontrakannya yang belum dapat. Saya potong Mas Agus. Sebelum jenengan nanti ini karena inspiratif dengan inspirasi bagi kami ketika jenengan akan mengawali. Taruh dari situ perjalanan perseluleran itu sudah jenengan kuasai dalam tanda petik minimal mengenal. Yang dalam bayangan jenengan bidang spesifikasinya di apa, Mas? Servis, penjualan, kalau waktu itu saya cuman waktu itu pengalaman saya itu cuman ada di isi pulsa, voucher, sama perdana. Nah, penjualan teknik nggak punya? Belum ada sama sekali apa-apa, sama sekali belum ada. Cuman bisa jual perdana, pulsa, kayak gitu. Artinya perangkat luar semua ya. Perangkat luar. Awam lah istilahnya. Belum ada pengetahuan. Kemudian starting panjenengan dari lepas dari tadi saudara dari Bu Fitri menjadi satu motor. Keberanian di awal, terus jenengan kan berani tapi juga mikir-mikir, Mas. Nek gagal reputasi ini mantu cerita nih, Mas. Ini poinnya. Dari situ pas sudah dapat semua, dapat alat-alat semua, tinggal kontrakan juga udah ada pandangan. Nah, dilalai itu saudaranya itu alat komunikasi, motor, laptop semua hilang. Di sana itu semua hilang. Dalam arti kecolongan. Kecolongan ada temennya yang satu mes atau gimana, nggak kurang tahu, membawa kabur semua aset yang udah ada di sana. Padahal jenengan wis siap di sini. Wis siap semua. Tinggal bayar itu. Tinggal bayar itu. Nah, waktu itu kita hubungi, ternyata enggak bisa sama sekali. Dari HP enggak bisa, dari Facebook enggak bisa, dari apa enggak bisa. Otomatis kita kan terus bingung. Bingung. Mau gimana ini caranya
bayar semua ini Nggih. ya. Itu uang belum sampai tuh? Belum ada sama sekali. Oh, gitu. Karena waktu itu memang kamu cari alat-alatnya Ah. dulu, nanti uang tak modali. Ternyata di sana kena tidak halangan. bisa. Oh. Kita juga tidak bisa menyalahkan juga Oh, iya, karena betul, memang betul, itu betul. halangan. Halangan gitu, betul. Wah, ini Kita terus berputar otak. Hmm. Gimana nih caranya? Waktu itu kalau nggak salah habisnya 4.500.000 di tahun itu di weh. tahun 2010. 10 Ya. nggih. Itu karena juga wah iki piye iki arep golek duit sebanyak itu. Iya, Wah, iya, iya, sedangkan betul. kita waktu itu jaga counter dari 1 bulan itu penghasilan cuma sekitar 550. 500-an nggih di antaranya Iya. nggih di tahun itu. Waktu itu weh. di jaga toko 550 udah lumayan. Jadi terus bingung nyari di mana, utang siapa itu kan bingung. Bandane sapa Nah, terus mau nggak mau karena itu memang mendesak sama diharuskan membayar. Nggih. Nah, saya terus kendel lah istilahnya toko Nggih, nembung nekat. bapak, nekat. Oh, gitu nggih. Nembung bapak. Bapak, iki ada masalah ngene cerita sedikit Iya. tentang itu. Terus ya memang karena kondisi bapak sama sekali tidak bisa bantu apa-apa. Cuman saya mau minjam sertifikat. Nah, Wah, iki. Nah, itu sing Oke. sing marahi mumpet. Oke, drama seorang pebisnis ini saya kira semua akan melewati Mas. Oke, Iya, begitu. keberanian itu yang kita tunggu. Itu sudah nikah Mas ya? Belum. Oh belum. Itu belum. Belum. Wong itu baru tunangan. Baru tunangan ya, Sampai artinya. nikah. Oh, Nah, gitu. Karena udah tunangan kemungkinan karena sepupune Mbak Fitri itu karena udah tunangan, nah dia Nggih, mungkin berarti lebih nggih. percaya. Ya, Nah, ya, betul. Kalau betul. belum tunangan kemungkinan dia juga tidak Ah. berani gitu. Akhirnya lanjut lagi ini ke sertifikat wong tua. Oke. Itu sertifikat satu-satunya, sertifikat rumah sekalian, Nggih. cuman itu yang dipunya. Nggih. Lah masa sertifikat tanah dan rumah yang kita tempati cuman butuh 4,5 juta, tapi nggak deke itu kan pikirnya Orang tua? orang tua kan terus Iya, panjang. iya, betul. Lagi nek ra kena ditebus terus kepiye? arep nongen di lagi Oke, oke, Bang, oke, gitu. oke. Iya. Waktu itu kayak gitu. Iya. Terus Tidak cukup sekali 2 kali yang meyakinkan itu. iya, 2 kali saya sekali itu Oh. tak pikirin dulu. Iya. Akhirnya Nah, mungkin dia mbuh rembukan sama ibu, mbuh gimana Iya, nggak tahu, iya. sama Mboke. Saya Iya. panggilnya Mboke. Iya. Sama Mboke saya. Terus setelah 2 hari saya nembung lagi sama bapak. Tapi nganu, bapak bilang gini, asal tanggung jawab, muga-muga ono. Nah, gitu aja. Iya. Terus saya insya Allah saya tetap tanggung jawab mau gimana pun wong ini ya rumah kita yang ditempati kita ya wis berusaha semampu saya tetap harus bisa. Iya. Nah akhirnya saya waktu itu belum ada kur Iya, apa-apa itu iya, belum iya, ada. iya. Itu saya nyemplung ke itu, saya ambilnya 6 juta waktu itu. Wah. 6 juta itu 4 juta buat modal. Tapi keberanian Yang itu sudah ada kayak. Ya, Luar yang biasa. 1,5 juta itu cuman buat pegangan sama buat modal muter. Iya. Itu ketelannya lah 1 bulan 2 bulan namanya orang Usaha, babat iya, usaha babat. kan belum langsung lancar Ya, langsung iya. payu. Itu pun saya juga berpikir berkali-kali apa iso aku sesasi setor semene ya. Angsuran sekian. Sekian apa Oke, oke. bisa ngono. Wah, terus akhirnya ya wis tekon dengan tekad dengan percaya diri lah. Iya, iya, iya. Nah itu sempat istri saya pun menawarkan itu. Waktu itu dia punya sekitar 800.000 Nah, dikasih ke saya semua iya. buat Luar modal itu. biasa, luar Padahal biasa. itu belum jadi istri. Nggih, baru tunangan nih Ma- berarti. masih tunangan. Nggih, nggih. Terus saya bingung. Nah, karena udah ada semua, kita buka dengan nama siapa kan bingung. Nah, Nggih. karena saya wis mantap dengan istri, akhirnya
dapatlah nama Fitri Sel Fitri itu. Sel. Di Iya. pertama buka di Tambahan. tambahan. Nah, itu di tempatnya saudara saya. Hmm. Alias saya ada yang tinggal di sana, Hmm. ada rumah di sana. Nah, terus di Cepak Inggon juga. Itu Alhamdulillah. mengawali Fitri Sel Ya, dalam tanda petik memang belum resmi menikah. belum. Belum. Iya. Tapi pun Tapi udah saya udah percaya juga. Iya, Udah, iya, melodi cinta kali putih. Oke Mas Agus, kita tahan dulu nih cerita panjenengan karena ini satu hal yang dramatis, tapi emosional Mas. Saya mengatakan ini emosional karena tidak banyak fase yang dialami Iya. seperti ini oleh teman-teman yang lain yang mungkin punya modal ataupun punya investor ataupun nun sewu punya warisan untuk dikembangkan dan sebagainya, tapi Mas Agus dari perjalanan yang luar biasa ini. Sekali lagi terima kasih untuk sahabat-sahabat yang baru saja bergabung dan luar biasa ini cerita dari seorang Agus Safi'i, Ya, ya. sahabat Ansor dari Pucung Rejo, asal dari Pasean Keji Muntilan. Matur nuwun untuk bergabung malam hari ini. Anang Teguh dangu mboten hadir sakniki hadir sering dalu Mas Anang, Mas Ekdam Liberty, pokoknya Mas guyu, Ekdam, ya. salim kalong calon ketua kenatan bersaja. Oke, matur nuwun Mas Ekdam. Ekdam. Ananda Dewa Orisoka, Pak Antok 624 nyimak matur nuwun. Pak Anto. Caroline Put. Oh, Caroline matur nuwun. Demes tenan matur nuwun, sugeng dalu, salam hormat. Muhammad Roibi sugeng dalu, misani kerotonga ini Rani Windy Rani. Matur nuwun sugeng dalu, salam hormat juga untuk semua sahabat-sahabat dan menarik ini karena cerita seorang Agus Fitri Sel ini ternyata banyak sekali dan mungkin sekali lagi hari ini ada giveaway dari Fitri Sel, nanti kita akan undi di belakang layar dan siapapun panjenengan hanya yang menulis di kolom komentar. Ya. Like ora patek ditung. Silakan berikan komentar, doa salam sapa ataupun apa misuh ya kena ning ora sah muni seru-seru dadi lirih mawon. Artinya berbagi salam sapa dan doa di kolom komentar kita malam hari ini baik di channel YouTube maupun di link Facebook NU Muntilan dan masih bersama Agus Fitri Sel di Jejak Profesi malam hari ini. Mas Agus sudah masuk di gerbang Fitri Sel. Ini meskipun dramanya Perjalanannya iya, panjang. ini akan menjadi dokumentasi dan insya Allah nanti generasi jenengan yang akan datang anak cucu kita bisa menyaksikan. Oh, biar bapakku gadek sertifikat rumah. Karena ini sesuatu yang dialami oleh para generasi muda tanpa warisan. Warisan ya. Bener. Oke, berbahagialah bagi panjenengan yang generasi sekarang bermodalkan warisan, Banyak minimal warisan kepercayaan. Kita hanya diwarisi doa dan keyakinan mungkin Doa, yang sama ini. Jadi monggo manfaatkan kesempatan yang ada. Apapun perjalanan latar belakang kehidupan kita, dunia ini memang penuh dengan misteri yang sebetulnya misteri itu jadi oke kancane. Nggak perlu malu kita, nggak perlu ditutup-tutupi karena ini akan menjadi spirit untuk kita berbuat lebih baik dan maju tentunya ini Mas Agus. Oke, berlanjut ke usaha awal Fitri Seluler. Ya. Nama Fitri Seluler diambil mulai dari awal, masih hafal Mas, mungkin bulan tahunnya karena itu menjadi sebuah cerita. Itu sekitarannya Kalau bicara 2011, 10 atau 11? 10 akhir. 10 akhir. Oke. 10 akhir. Oke. Itu mulai merintis karir dan Dan untuk itu- sertifikat itu. Nah, jauh sudah melepaskan tanggung jawab dengan pihak lain, artinya sudah tidak buruh dalam tanda petik. Ya. Begitu Waktu- Fitri Sel itu buka, ini sudah waktu- tidak buruh. Waktu itu saya suruh nyari peralatan itu saya langsung pamitan Pamit. sama Nggih. juragan yang Nggih, sebelumnya. karena tidak sedikit juga yang sudah mulai meniti karir mandiri tapi masih ikut orang. ikut orang Oh, jalur iya. bertahan. Lalu jenengan melepas itu Saya- kemudian mengawali. Ah. Fitri Sel menjadi pilihan pertama. Iya. Kemudian ditambahkan berapa tahun, Mas? Saya ditambahan itu sekitar 5 sampai 6 tahun. Wih, yo cukup lama Sekitar ini. 2015 16. Nggih, 2015, 19. 15 sampai 16 Dan di Mbak sana. Fitri diresmikan di tahun Di tahun 2013. Itu pas pertengahan saya usaha. nggih. Nah, itu kan ya alhamdulillah dengan
sertifikat yang sudah lunas. Dengan sertifikat yang Nggih, sudah lunas. sekolah ngono wae, Mas. Kuliah lah. Kuliah. Nggih, sing kuliah sertifikate ngono. Diberi jalan, terus alhamdulillah bisa melunasi semua utang. Nah itu saya memberanikan diri untuk meresmikan sama istri. Nggih. Ya cukup lama Mas, hampir 3 berjalan tahun ya. 2 tahun lebih ya. Ya. Dalam masa pinangan, Karena- lain juga karena walek memang- ya urung cetok. Karena memang bisa ngambilnya sertifikat itu kan 3 tahun. Gitu Kita nggih. ngambilnya 3 tahun. Nggih. Dan itu jenengan komit bar lunas gek dirateni Ah, mungkin. Oh, nggih beruntung. Sekali lagi salut Mbak Fitri ini. Jenengan menunggu Inspirasi. 3 tahun kok ditunggu ngenteni le lunas. Le lulus kuliah aja. Ini yang luar biasa guys sahabat NU dimanapun panjenengan berada. Sesuatu yang tidak dialami banyak orang, namun bisa jadi juga kita bagian dari orang yang melakukan hal yang sama. Oke, jangan kemana-mana sahabat NU Muntilan dimanapun sahabat berada. Kita akan tarik nafas dulu untuk menahan senyuman kita. Tetap di Jejak Profesi NU Muntilan. Seksine yen ning ati ra ono wanita liya kowe rasa mutusi aku ra ning endi-endi aku lunga amung golek rezeki. Anggenku ngabari kowe omong lewat BBM-an. Kadang sinyal angel marai dadi penghalang. Neng yo kudu sabar ora usah go nesunan. Mergo tresno kuwi mestine akeh pacoban. Sing tak jaluk kowe aja nganti ilang rasa. Senajan aku kerep gawe gelo lan kuciwa. Jembarno atimu sajembare laut samudra. Kowe kudu ngerti yen aku iki tak kerja. Mas yen pancen kuwi karepmu aku ya mong tansah bisa nunggu tak kuatne atiku tanpa sliramu. Mas nadyan kowe lunga kerja sing tak jaluk kowe tetep setya aja nganti kegodho wanita liya. Sabar aku yo mung tak kerja. Baik sahabat NU Muntilan dimanapun sahabat berada, masih di Jejak Profesi dan time song kita malam hari ini adalah Aku Cah Kerjo. Karena ini profesi identik dengan pekerjaan juga. Terima kasih yang sudah bergabung di Facebook maupun di channel YouTube NU Muntilan. Selamat bergabung malam hari ini. Salam hormat untuk panjenengan semuanya. Selamat menyongsong hari lahir Nahdlatul Ulama ke-95 bersama dengan Jejak Digital NU Muntilan. Dan malam hari ini di Jejak Profesi bareng Mas Agus Fitri. Mas Agus, kita lanjutkan di perjalanan kita. Malam hari ini Jejak Profesi kita harapkan menjadi satu inspirasi bagi generasi muda di bawah kita, Mas. Terutama generasi yang baru saja merintis rencana hidup. Rencana hidup Mas Agus ada di fase yang kesekian. Saya mungkin satu etapa di sebelumnya. Namun Mas Agus yang menarik ini. Tadi Fitri Sel menjadi salah satu pilihan hidup dan di 2013 resmi meminang Mbak Fitri. Sekali lagi salam hormat untuk Mbak Fitri ini dalam penantian yang cukup dahsyat. Kemudian meminang sehingga mungkin kita yakinlah ketika orang wis mulai wis menikah, yakin ruang rezeki itu akan juga terbuka. Seberapa Mas peran keluarga kita sebut setelah menikah, Mas? Monggo. Karena memang saya percaya kalau rezeki satu orang sama rezeki 2 orang
itu berbeda. Nah, betul. dan itu nyata karena kita udah keluarga ya, alhamdulillah rezeki tambah banyak. Gitu. Walaupun istri masih bekerja, saya juga kerja sendiri, alhamdulillah rezeki mengalir. Nah, gitu. Iya. Artinya keluarga tetap menjadi satu motivasi Iya. utama gitu. Dan ini tidak lepas juga dari orang pendamping tanpa mengurangi peran-peran yang lain gitu. Orang tua, merosepah juga jelas. Doa guru-guru kita, nah dan sebagainya. Nek kita harap ngandalke meni mujahadah kita ora petok lagi. Artinya kita urung Iya. sepiro ini. Tapi doa orang tua, doa pendamping ini menjadi satu penyemangat dan kekuatan untuk kita. Mas Agus, perjalanan di Tambaan cukup lama ya, sampai dengan 2015, 16 lah. 16 nggih. Kemudian Mas Jun. Sugeng Rawo ini. Mas Jun. Ini Sugeng Rawo, selamat datang ini Mas Jundap su online kita. Selamat bergabung. YouTuber kita. Ya, oke. Pertama kali bergabung di RA Muslimat di studio kita malam hari ini. Dari perjalanan 6 tahun, Mas. Kemudian itu di Tambaan. 6 tahun itu di 6 Tambaan. tahun Tambaan. Kemudian bergeser Waktu itu dari Tambaan di tahun di Tambaan bergeser ke rumah itu tahun sekitar 2015-16. Itu saya memutuskan untuk buka di rumah. Iya. Karena memang yang di Tambaan juga sekarang masih dilanjutkan oleh sepupu saya. Oh, gitu. Nah, di Tambaan diteruskan sepupu saya pindah di rumah, buka kantor juga di rumah sampai sekarang. Gitu. Oke, Mas, dari spesialisasi, kadang saya 2-3 fase di awal tadi menyari. Sebenarnya Iya. kalau bicara tentang Fitri Sel itu spesialisasinya ada di apa dulu, Mas? Brand yang jenengan bangun atau ngalir aja? Sebenarnya kalau dari pas saya waktu di Tambaan, Nggih. itu kan saya juga belum jualan HP. Masih kartu, perdana, sama pulsa. Nah, itu masih di sekitaran itu juga. Oh, di bulan itu juga. Kemudian waktu mulai beralih. Waktu itu saya beralih ke HP akhir-akhir pas waktu pindah mau ke rumah. Saya di Tambaan pas akhir mau loncat ke Kenatan itu, Nggih. saya ada modal sekitar 1.200.000 waktu Di itu. tahun itu, nggih. Waktu itu pas baru-barunya HP? HP Grand Duos. Waktu itu masih ingat banget. Nggih. Saya cuman bisa beli Grand Duos itu satu, dan itu pun dapat dari online. Nah, dan saya posting lagi di online lagi. Ternyata saya untung dari situ. Untung 50.000. Nah, ini terus saya berpikir panjang. Kalau memang satu HP itu untungnya 50.000, sedangkan saya di sini tengok-tengok dari pagi sampai malam, hasilnya pun 50.000. Mendingan saya lari ke sini. Oh, Nah, gitu. Ini yang melatar belakangi Iya, jenengan karena memang mengawali. kita jual pulsa, kita jual aksesoris semua. Itu rata-rata dulu saya juga hasilnya dari pagi sampai malam jam 8, jam 9 malam. Itu waktu itu sekitar 50.000. Waktu itu 50.000 satu bulan 1,5 itu hampir sama dengan UMR-nya Magelang. Nah. Saya waktu itu terus wis mendingan lah daripada aku jogo konter nonggon wong liya. Nggih. 500-600 Nggih. kok aku duwe konter Buka dhewe dhewe. kok tak telateni 50.000 dadi 1,5 juta. Nggih. Nah, dari situ saya terus telaten lah istilahnya. Ah. Tak telateni, tak tenani. Nah, berjalan terus. Nah, waktu itu terus karena Grand Duos itu ada untung 50.000, saya cari postingan lagi. Nah, cari postingan lagi, waktu itu tak dapat ke 2, yaitu Galaxy V. Nah, waktu itu masih sekitar 700-an, 800. Nah, Galaxy V 2. Nah, tak jual lagi.
untung 50 lagi, Ah, 100.000. berarti 100.000. Nah dari situ saya mulai malah jadi kendel, terus pinjem sama salah satu bank waktu itu masih ada kur, ada kur, terus saya ngambil kur itu, waktu itu kur tanpa jaminan, tapi alhamdulillah Jaminan usaha, nah, Iya, dari jaminannya tempat usaha. usaha. Oh, gitu. Oke. Mas Agus, ini yang menarik. Ada beberapa titik di catatan kami bahwa proses yang jenengan alami ini sekali lagi ada proses tahapannya gitu. Sekomulai HP siji, HP loro. Kemudian keberanian untuk melebarkan tantangan. Saya mengatakan melebarkan tantangan ini fasenya melalui satu perencanaan juga, perhitungan juga, sehingga yang hari ini dilakukan oleh seorang Mas Agus ini tidak lepas juga sebuah proses ini Mas, sebuah proses wani tuku dan belajar terus Mas, Ya, otomatis belajar, gitu. masih Belajar terus terus. dan peran online otomatis sangat mungkin Iya, waktu itu cuma ada di Facebook aja. Karena gitu, jual gitu. belinya lewat Facebook. Iya. Itu belum banyak grup juga. Kalau sekarang kan banyak jual Iya, beli iya, magelang, jual iya, beli iya, apa. betul, Kalau dulu betul, kan betul, belum betul. belum sebanyak ini. Oke, Mas Agus, ini kalau bicara tentang perjalanan jenengan ini Iya. kendala, hambatan ini ada di dalamnya yang Ya. menyertai Mas. Nah, bagaimana Mas ini secara prinsip mungkin jenengan yo bos yo karyawan lakoni diri. Sehingga tantangan itu yo ketika tantangannya kesel dadi bos yo coba berpikir dadi karyawan. Karyawan yo pikir aku tak syukuri gitu ya diceritakan tadi. Pom aku mbiyen melu wong gajine semene saiki aku usaha-usaha dhewe. Tapi secara prinsip Mas, apa yang jenengan lakukan manakala menghadapi tantangan dan dinamika yang saat ini mau tidak mau harus dilewati Mas? Gimana ya? Memang ya itu tantangan pertama karena memang saya berada dari orang yang pas-pasan lah istilahnya. Memotivasi saya untuk lebih giat lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya punya tanggung jawab anak istri waktu itu. Saya istri masih kerja juga, tapi punya tanggungan anak juga. Itu yang memang menjadi motivasi. ya, motivasi. Wis awake kesel dadi ra kesel. Artinya itu selalu ada ditempatkan di sini Mas, nggih. Dalam bayangan pikirannya sehingga tanggung jawab berpikir itu tidak hanya melulu masalah materi tapi juga masalah anak, kemudian menjadi energi juga. Mungkin bisa diperkenalkan Mas, putrane jenengan 1 atau 2? Dua. Nah, ya. Mau 3? Ini yang kedua ini baru 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan ini. Oh, gitu. Umur Bapak 2 baru bulan. umur 2 Ya. bulan. Yang pertama usia 7,5. kok Ini- rada adoh? Iya, Oh. memang ada program. Oh iya. Yang pertama 7 Yang tahun. pertama 7 tahun itu namanya Dimas Farhan Dimas. Alcantara. Oh. Nah, itu sekolah di Terpadu. Sudah kelas 1 ini. Kelas 1 ini tapi belum Sudah pernah ada masuk. nih. Oke. Belum pernah masuk, Oke, ya. berarti ya pas ini Mas Agus Fitri adalah wali murid dari SD Terpadu kelas jauh. Tahun ini nggih. Ya, Berarti tahun masuk ini. tahun ini. Oh, yang kedua Yang kedua cowok juga. cowok juga Nah. baru 2 bulan ini. Pun asmo Bima. Bima. Oh. Abimanyu Alcantara. Itu panggilannya Bima. Dua-duanya ada Alcantara. Ada apa ini, Mas? Nah, itu saya kan dulu ngefan banget sama Thiago Alcantara yang main di Barcelona Oke. dulu. Oh, iki disambungke Waktu- karo bal-balan waktu- juga. Oke lah. Kalau jenengan punya nama anak Alcantara karena penggemar Barcelona, Ya. anak saya kasih Milani. Ya, karena saya tetap Milanisti yang saat ini sedang terpuruk. Saya mungkin terinspirasi apapun nama itu sebuah doa gitu. Iya. Saya kasih nama Milanisti waktu anak saya lahir pas Milanisti diajar sama Liverpoolnya Roybi. Diajar di babak final itu. Tak terima kayak kabeh kayak kelas. Oke Mas Agus, intermezzo di akhir kebersamaan kita perjalanan panjenengan. Namun mohon izin Mas Agus untuk nanti kita berlanjut sekali lagi seperti kata Mas Judap, roda ini akan selalu kita putar terus, belajar ini tidak akan pernah lelah.
depan kita akan menggali potensi jenengan. Kita baru mau awalan ini Mas Agus untuk memperkenalkan siapa toh Agus Fitrisel, Itu apa toh belum kemampuannya. ceritanya belum sampai yang di rumah. Nah, ini nanti harus kita Baru gali awal di terus. rumah ini. Oke, karena nanti akan ada dinamika yang kita yang harus sikapi. Namun yang pasti Mas Agus ini mungkin karena jenengan bergerak di bidang seluler saat ini hampir bisa dikatakan HP itu kebutuhan setiap tangan. Nah, ini kiat dan strategi ataupun saran panjenengan dalam rangka teman-teman kalau pemanfaatan media sosial sebagai sarana informasi komunikasi Pak Haji Mas Jundap jago nih. Ya. Tapi nek perangkat Ya, sebenarnya. alat mungkin Mas Jundap yang ngalim ning rumah terusi ngalime. Artinya belum ruang Sebenarnya podcast itu- ini bukan Mas Jundap loh. Nanti tidak Sebenarnya, diborong kabeh iya, loh. Ya, saya kelamin-kelamin Mas Jundat. Karena dia lebih berpengalaman. Nanti kalau saya salah nanti Mas Jundat. Diborong beliau kabeh tak kabeh kok liyane ra komanan materi podcastnya. Kiat untuk memilih HP dalam sudut pandang seorang Agus Fitri. Ya, memang kebutuhan orang itu beda-beda. Nggih. Kebutuhan anak kecil sama dewasa juga beda-beda. Profesi juga beda-beda. Oh gitu. Maksudnya gitu. Nggih. Kita tinggal mau cari buat foto-foto seperti ibu-ibu zaman sekarang Iya, lah, iya, ya. iya, iya. Itu kan carinya mesti Kameranya. yang kameranya bagus. Hmm. Nah, itu biasanya kebanyakan kalau yang kamera bagus dengan harga yang standar itu kan ya merek Oppo itu lumayan, udah Yeah, lumayan buat yeah. kamera. Kalau buat Samsung itu kan memang brand, dia memang udah terkenal di brand Iya, itu. iya. Jadi kameranya juga bagus sama aja. Iya. Kalau buat anak-anak biasanya ngegame, nah ngegame itu butuh baterai yang gede, Oh. paling enggak 5.000, 6.000. Iya, Nah, iya. itu sekarang di semua HP juga udah rata-rata udah 4.000, 5.000. Cuman dengan harga yang standar rata-rata pada cari merek Oppo juga karena memang Oppo di harga segitu udah baterainya yang gede-gede, 1, sekian. Ya, Itu udah iya, iya. dapat yang lumayan Oh, bagus lah istilahnya. gitu, gitu. Artinya Walaupun rame cuma 2, Hmm. cuman dia baterainya gede. Iya, dan Kalau itu- buat ngegame kan kayak gitu. gitu. Nah, artinya dari sisi tip pemilihan itu Ya. menyesuaikan dengan Menyesuaikan. kepentingannya. Ya. Ini pasti G. Kemudian merek dan Merek. kapasitas ini tentunya disesuaikan dengan budget juga. Nah, ini kembali pada pilihan sahabat-sahabat semuanya. Namun yang terpenting ini kita coba melalui meja podcast seperti ini memberikan inspirasi cara memilih sesuatu tetap harus ada Ya. ilmunya. Kalau kata Mas Jundap seperti itu, kabeh iki iso ngajeni. Bahkan tentang teknik memilih HP pun ini juga bisa dipelajari. Dan tentunya Mas Agus juga boleh Mas, misalnya ada teman yang berkonsultasi Boleh. ke tempat jenengan. Silahkan. Sekedar Gratis, Nah, tanpa bayar. ini untuk konsultasi Gratis. karena Untuk saya tidak konsultasi melihat gratis. belum melihat Mas Agus dari sisi teknisi servis dan sebagainya belum. Mungkin itu nanti di kupasan yang lain, Ya. tapi paling tidak ketika ada teman yang pengen iki aku ki butuhnya gini nih ataupun mencarikan buat anak, buat istri yang pas untuk kebutuhannya dan menyesuaikan dengan budget juga. Ya. Karena di Mas Agus ini menjadi tambah informasi juga menyediakan HP, saya tukar tambah, nggih, bisa. berbagai merek dan Jual beli. sebagainya, jual beli juga menerima dan beliau beralamatkan di Dusun Kenatan, Pucung Rejo, Muntilan. Ya, niki monggo nanti Fitrisel nanti suatu saat bersilaturahmi ke sana, kemudian nanti bisa menggali dan mencari informasi tentang hal yang terbaik karena hari ini media sosial gadget HP menjadi salah satu kebutuhan bagi kita semuanya, bahkan anak-anak kita yang sebelumnya ora kok dolanan HP. Saiki anak-anak ora dolanan HP yo. Wong tua yo bingung lek ngetutke. Anak-anak juga harus tahu namun pendampingan bagi anak secara bijak tentunya ini menjadi satu hal yang penting untuk selalu kita kawal. Oke, sahabat NU, sembari kita siapkan beberapa nama yang mungkin nanti berapa ini vouchernya? Vouchernya 4, Oke. pulsanya 5. Oke, ada 9. Wah, ternyata
di angka 9 juga akhirnya ini. Ada 9 nama yang akan beruntung malam hari ini dan nanti akan ditulis di kolom komentar kita malam hari ini. Mungkin nanti rekan operator bisa membantu Umiho nanti untuk mencatatkan yang beruntung malam hari ini. Tanpa ada rekayasa, kita tidak melihat dari mana kualitas apapun komenannya. Namun yang terpenting ini sebagai penyambung silaturahmi nggih. Nanti yang ada di luar kota mungkin nanti bisa menghubungi Mas Agus di kolom komentar, nanti kita sajikan. Sembari kita sapa dulu untuk konco-konco yang sudah bergabung malam hari ini. Luar biasa ini. Saya dawake rame ini. Karena di sini ada obrolan santai sing tujuan akhirnya tekan ini justru yang menarik untuk kita simak. Matur nuwun Lukman Asep di Saputra, sukses bro, matur nuwun. Muhtadin ojo lali mesem, matur nuwun. Anang Teguh, terima kasih. Novita hadir nyimak dari Sedayu, matur nuwun Mbak Novita. Nur Kijing lumut nyimak saking lereng Merapi. Wah ini ngelumut nggih. Kali urang matur nuwun. Mas Judab menyimak langsung dari studio. Ini pemburu voucher ini. Pemburu voucher. Ini akunnya pemburu voucher ini. Caroline Pats Demes matur nuwun Adnan Ar-Rahman sukses selalu. Arif Ramsi matur nuwun bergabungnya. Abi Lutfi giveaway-nya ditunggu. Iki entukan nih senengane kalian. Enggak bejonan malu jalan sehat ya untuk hadiah, malu tapi tidak tahu di sini. Agus Riyadi, bos muda hebat matur nuwun. Ananta Dewi Risoka matur nuwun. Abi Lutfi terima kasih. Oleh komen wis akeh banget ning angel iki untuk hadiah wong apese ge. Tibane iki wetone wage paling ini nggih. Matur nuwun Muhammad Nurul Zaini, bapakne Alkantara, matur nuwun Mas Budi, terima kasih Erika Lestari, PAC Ansor Muntilan, matur nuwun Riz Yogya. Deni Septa terima kasih. Kemudian Ansor Pucung Rejo, Mas Irwan, Brudin Udin, Ekdam Liberty juga terima kasih. Dani Widi, Rani, matur nuwun, Mas RK, Perapatan Liverpool hadir, matur nuwun, Johan saja Mas Fatah Adi, matur nuwun. Yang beruntung malam hari ini sambil diketik di kolom komentarnya NU Muntilan. Matur nuwun yang beruntung malam hari ini. Yang pertama ada Mas Johan saja, Pak Kaji, terima kasih. Kemudian Mbak Erika Lestari, Kalimantan Timur, terima kasih. Kalimantan. Mas Anang Teguh, selamat. Muhammad Nurul Zaini, wah ini cedak ini. Novita juga beruntung malam hari ini. Agung Riyadi, Ananta Dewa Orisoka, Mbak Rani. Oke, kemudian Mas Fatah Adi. Oke. Terima kasih nih teman-teman yang beruntung malam hari ini. Ada bagian tukang ngundi di belakangnya. Terima kasih untuk Mas Agus juga. Sukses sama-sama, selalu untuk sama-sama. perusahaan panjenengan di nanti kita punya ngaji-ngaji yang lain. Kalau ngaji hobi punyanya Pak Haji, ngaji teknik nanti kita sambung. Ngaji pemanfaatan media insya Allah akan berlanjut dan sukses selalu untuk panjenengan. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sebagai penutup Mas, motivasi dan mungkin ucapan terima kasih untuk orang-orang yang selama ini sudah membersamai panjenengan mumpung ada di meja podcast kami. Monggo bisa disampaikan. Saya berterima kasih kepada istri saya yang selalu mendampingi dikala senang maupun susah. Terima kasih juga kepada orang tua yang selalu mendoakan. Kepada orang tua keempat orang tua yang selalu mendoakan di setiap sholat malamnya sehingga bisa seperti ini. Oke, terima kasih Mas Agus dan luar biasa satu kesempatan malam hari ini, inspirasi dan juga profesi panjenengan dengan awal cerita yang luar biasa. Bahasa-bahasa nanti bisa menyimak di tayangan ulang kita malam hari ini. Sekali lagi Mas Agus Fitrisel, Kenatan Pucung Rejo Muntilan. Konter mini yang penuh dengan cerita cinta dan berkah. Mungkin orang bilang konternya tidak sebesar konter yang lain, namun
spirit dan berkah yang selalu menjadi motivasi ini menjadi inspirasi bagi kita semuanya dan siap membantu menjadi solusi kebutuhan perangkat seluler panjenengan baik aksesoris, kemudian data, jual beli, tukar tambah juga Mas Agus ini melayani, bahkan konsultasi juga nanti dilatasi. Dan malam hari ini dalam kapasitas sebagai anggota Gerakan Pemuda Ansor pula di Desa Pucungrejo, semoga menjadi satu kader yang manfaati dan menggunani, menginspirasi juga untuk generasi kita, anak-anak kita nanti. Dan juga mungkin teman-teman Pasean, Keji, Muntilan, ditunggu juga actionnya, gabung konco-konco Ansor, Keji, Pasean, Muntilan Selatan, untuk bersama-sama bangkit dengan Gerakan Pemuda Ansor. Sebagai penutup, sahabat NU dimanapun panjenengan berada, tak lupa kerabat kerja yang bertugas sejak di NU Muntilan mengaturkan selamat dan sukses persiapan dan pelaksanaan PKD Ansor Kecamatan Muntilan di MI Ma'arif Sukor ini tanggal 29, 30, 31. Juga rangkaian Harlah NU ke-95, lembaga pendidikan, sekolah-sekolah Ma'arif yang saat ini mulai menerima pendaftaran siswa baru. Mari pastikan putra-putri kita belajar mengaji di madrasah-madrasah dan sekolah-sekolah berbasis Nahdlatul Ulama mulai PAUD, TK, SD, SMP, MTS, Sanawiyah, Aliyah hingga perguruan tinggi. Jangan salah pilih sekolah. Dan juga tak lupa malam hari ini kami dari Jejak Digital NU Muntilan ini souvenir dari teman-teman Tetes Embun Decoration Candi Mulyo yang berulang tahun di bulan Januari ini. Derek Mangayu Bagio Mini Expo Tetes Embun Candi Mulyo Magelang yang sore hari tadi sudah resmi dibuka. Mas Soni dan Sak Konco, terima kasih untuk kirimannya. Insya Allah besok pagi kami merapat ke sana. Sukses selalu untuk Tetes Embun Mini Expo Soulmate Manten. Hari ini resmi dibuka di Candi Mulyo Candi Mulyo Magelang. Bagi yang akan berkunjung silakan bisa hadir di Desa Tegal Sari, Kecamatan Candi Mulyo, Kabupaten Magelang untuk bisa mengikuti dan menyimak ataupun menonton Mini Expo Wedding Organizer yang digelar oleh Tetes Embun. Namun kiranya berkah anniversary yang kelima ini menginspirasi untuk seluruh komponen para dekorator, para teman-teman pendekor Magelang yang tergabung dalam Asosiasi Dekorasi Magelang atau ADEM untuk terus berkarya, berikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi Mas Agus, matur nuwun, sukses selalu untuk panjenengan. Terima kasih malam hari ini Nareswari Decoration, Jari Maju, Gudang Kartu, Pawon, Sablonase, Wawan Foto, juga segenap kru yang bertugas, keluarga besar RA Muslimat NU Karaharjan Gunung Pring Muntilan. Matur nuwun untuk kebersamaannya. Jumpa kembali di program-program berikutnya. Salam tradisi dan inovasi, selamat menyongsong Harlah NU ke-95. Kita akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa meneh nganti mikir aku wis ora tresno, yo mung kowe sing tansah ana ning jero dodo. Ra ana tresno liya mergo aku tansah